Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Mesisri dari kelas SIM 1901 dengan NPM 19110457. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah manajemen proses dari mata kuliah Sistem Operasi. Manajemen proses merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses dapat juga didefinisikan sebagai unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses berisi instruksi, data, program counter, register pemrosesan, stek data, alamat pengiriman, dan variabel pendukung lainnya. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah style atau keadaan statis asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin ada satu dari keadaan berikut ini. Yang pertama, new process. Yang kedua, running. Yang ketiga, waiting. Yang keempat, ready. Yang kelima, terminated. Penjelasannya teman-teman dapat melihat sendiri di sini. Selanjutnya ada proses control block. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, juga disebut sebagai control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk ini: keadaan proses, program counter, CPU register. Selanjutnya ada penjadwalan proses. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap program sambil CPU bekerja. Untuk sistem uniprosesor, tidak akan ada lebih dari satu proses berjalan. Jika ada proses yang lebih dari itu, yang lainnya akan terus menunggu sampai CPU bebas dan dapat dijadwalkan kembali. Terdapat tiga konsep dasar penjadwalan proses, yaitu penjadwalan antrian atau scheduling queuing. Ketika proses memasuki sistem, mereka diletakkan dalam antrian job. Antrian ini terdiri dari sebuah proses dalam sistem. Proses yang hidup pada memori utama dan siap untuk menunggu untuk mengeksekusi disimpan pada sebuah daftar bernama ready queue. Yang kedua, penjadwalan atau scheduler. Sebuah proses perpindahan antara berbagai penjadwalan antrian selama umur hidupnya. Sistem operasi harus memilih untuk keperluan penjadwalan memproses antrian-antrian ini dalam cara tertentu. Pemilihan proses dilaksanakan oleh penjadwalan yang tepat atau cocok. Dalam sistem batch, sering ada lebih banyak proses yang diserahkan daripada yang dapat dilaksanakan segera. Yang ketiga, alih konteks atau switch konteks. Mengganti CPU ke proses lain memerlukan penyimpanan suatu keadaan proses lama atau state of all process, dan kemudian beralih ke proses yang baru. Tugas tersebut diketahui sebagai alih konteks atau context switch. Alih konteks sebuah proses digambarkan dalam PCB suatu proses, termasuk nilai CPU register suatu proses dapat kita dan informasi mengemen memori ketika alih konteks terjadi. Selanjutnya ada operasi pada proses. Proses dalam sistem dapat dieksekusi secara bersama-sama. Proses tersebut harus dibuat dan dihapus secara dinamik. Maka sistem operasi harus menyediakan suatu mekanisme untuk pembuatan proses dan eliminasi proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi terhadap proses. Operasi tersebut adalah 1. Penciptaan proses, 2. Penghancuran, 3. Penundaan proses, 4. Pelanjutan kembali proses, 5. Pengubahan prioritas proses, 6. Memblok proses, 7. Membangun proses, 8. Menjadwalkan proses, 9. Memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Selanjutnya ada pembuatan proses, melibatkan banyak aktivitas, yaitu yang pertama memberi identitas proses, yang kedua menyisipkan proses pada senarai atau tabel proses, yang ketiga menentukan prioritas awal proses, yang keempat menciptakan PCB, yang kelima mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Kejadian yang dapat menyebabkan penciptaan proses, yang pertama lingkungan batch, yang kedua pada lingkungan interaktif, yang ketiga sebagai tanggapan suatu aplikasi, yang keempat proses penciptaan proses lain atau proses anak. Tahap-tahap penciptaan proses. Penciptaan proses meliputi beberapa tahap. Yang satu,
Beri satu identifier unik ke proses baru. Yang kedua, alokasikan ruang untuk proses. Yang ketiga, PCB harus diinisialisasi. Yang keempat, kaitan-kaitan antar tabel dan senara yang cocok dibuat. Yang kelima, bila diperlukan struktur data lain, maka segera dibuat struktur data itu. Penghancuran atau terminasi proses. Penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu satu, sumber daya yang dipakai dikembalikan. Yang kedua, proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. Penghancuran lebih rumit bila proses telah menciptakan proses-proses lain. Terdapat dua pendekatan, yaitu pada beberapa sistem. Proses turunan dihancurkan saat proses induk dihancurkan secara otomatis. Yang kedua, beberapa sistem lain menganggap proses anak independen terhadap proses induk, sehingga proses anak tidak secara otomatis dihancurkan saat proses induk dihancurkan. Alasan penghancuran proses: 1. Selesainya proses secara manual. Yang kedua, batas waktu telah terlewati. Yang ketiga, memori tidak tersedia. Yang keempat, pelanggaran terhadap batas memori. Proses mencoba mengakses lokasi memori yang tidak diizinkan diakses. Yang kelima, terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi. Yang keenam, terjadi kesalahan aritmatika. Yang ketujuh, waktu telah kadaluarsa. Yang kedelapan, terjadi kegagalan masukan atau keluaran. Yang kesembilan, instruksi yang tidak benar. Proses yang kooperatif. Proses yang bersifat simultan atau concurrent dijalankan pada sistem operasi dapat dibedakan menjadi, yaitu proses independen dan proses kooperatif. Suatu proses dikatakan independen apabila proses tersebut tidak dapat berpengaruh atau dipengaruhi oleh proses yang sedang dijalankan pada sistem. Komunikasi proses dalam sistem. Cara lain untuk meningkatkan efek yang sama adalah untuk sistem operasi, yaitu menyediakan alat-alat proses kooperatif untuk berkomunikasi dengan yang lain lewat sebuah komunikasi dalam proses atau IPC, Inter-Process Communication. IPC menyediakan sebuah mekanisme untuk mengizinkan proses-proses untuk berkomunikasi dan menyelaraskan aksi-aksi mereka tanpa berbagi ruang alamat yang sama. IPC khusus digunakan dalam sebuah lingkungan yang terdistribusi, di mana proses komunikasi tersebut mungkin saja tetap ada dalam komputer-komputer yang berbeda yang tersambung dalam sebuah jaringan. IPC adalah penyedia layanan yang terbaik dengan menggunakan sebuah sistem penyampaian pesan, dan sistem pesan dapat diberikan dalam banyak cara. Sistem penyampaian pesan. Fungsi dari sistem tersebut adalah untuk memperbolehkan komunikasi satu dengan yang lain tanpa perlu menggunakan pembagian data. Sebuah IPC menyediakan paling sedikit dua operasi, yaitu pesan dan terima pesan. Berikut ini adalah beberapa metode untuk mengimplementasikan sebuah jaringan dan operasi. Pengiriman atau penerimaan secara logika. Yang pertama, komunikasi langsung atau tidak langsung. Yang kedua, komunikasi secara simetris atau asimetris. Yang ketiga, buffer otomatis atau eksplisit. Yang keempat, pengiriman berdasarkan salinan atau referensi. Yang kelima, pesan berukuran pasti dan variabel. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena di sini saya masih belajar. Inilah yang dapat saya share kepada teman-teman tentang presentasi saya hari ini. Saya Rizky Mesisri, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.